Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to present about how to teach writing by using Scramble games. Istilah Scramble game berasal dari bahasa Inggris yang artinya perebutan, pertarungan, ataupun perjuangan. Scramble game ini biasanya digunakan oleh anak-anak sebagai permainan yang pada dasarnya merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan, pemilihan vocabulary, dan huruf-huruf yang tersedia. Teknik permainan ini pada prinsipnya menghendaki siswa untuk dapat menyusun atau mengurutkan suatu struktur bahasa yang sebelumnya dengan sengaja telah diacak susunannya. Scramble game dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu Scramble games kata, Scramble game kalimat, yang kedua Scramble game wacana. Dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang Scramble game kata, yang dimana Scramble kata itu sebuah permainan yang menyusun kata-kata dari huruf-huruf yang telah dikacaukan sebelumnya. Letak hurufnya juga sudah dikacaukan. Nah, nanti tugas siswa itu membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Namun, kita sebagai guru harus terlebih dahulu menentukan akan menyampaikan tentang tema apa. Misalnya, mau menyampaikan tentang tema animals. Nah, berarti nanti kata-kata yang diacak hurufnya itu sesuai dengan tema animals, seperti itu. Sebenarnya apa sih tujuan Scramble game ini dalam pembelajaran writing, khususnya writing vocabulary? Tentu saja untuk meningkatkan pemahaman siswa pada keterampilan menulis bahasa Inggris. Hal ini disebabkan adanya pembelajaran antara menulis dalam bahasa Inggris dengan menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris, cara menulis dan melafalkan sebuah huruf dan kata itu berbeda. Selain itu, penggunaan Scramble game juga dapat meningkatkan motivasi serta ketertarikan siswa dalam belajar writing ini. Melalui Scramble game, diharapkan siswa dapat belajar ataupun bekerja sama dengan temannya dalam suatu kelompok. Hal ini tidak hanya dapat melatih keterampilan berbahasa mereka, tetapi juga keterampilan sosial mereka. Segala sesuatu pasti mempunyai kekurangan ataupun kelebihan. Tentu saja Scramble game ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan Scramble game ini terlebih dahulu. Kelebihannya tentu saja yang pertama, Scramble ini kan berkelompok ya. Nah, pasti di setiap anggota kelompok itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Lalu yang kedua, model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk saling belajar dan juga bermain. Mereka dapat berkreasi sekaligus belajar dalam berpikir, mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuat mereka stres ataupun tertekan. Lalu yang ketiga, selain membangkitkan kegembiraan dan melatih keterampilan, tentu metode Scramble ini juga dapat memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. Yang keempat, materi yang diberikan itu melalui salah satu metode permainan biasanya mengesankan dan sulit untuk dilupakan. Dan yang terakhir tentu saja melatih kedisiplinan mereka, karena dalam permainan Scramble ini diberikan waktu. Jadi nanti siapa yang dapat menyelesaikan permainan ini terlebih dahulu, itu yang lebih baik, seperti itu.
Nah, sekarang apa sih kelemahan Scramble game ini? Yang pertama, pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua, terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, metode pembelajaran ini biasanya menimbulkan suara geduh atau gaduh. Hal ini jelas mengganggu kelas yang berdekatan. Yang keempat, siswa bisa saja mencontek jawaban temannya. Yang kelima, siswa tidak dilatih untuk untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir, siswa menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan baik. Seperti itu. Yang pertama, menyiapkan lembar kerja siswa yang berisi sebuah gambar di mana gambar tersebut dikeluarkan vocabulary yang diacak hurufnya. Nanti di akhir video saya akan memberikan contohnya. Contoh lembar kerjanya tentu saja. 2. Membagi siswa ke dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ataupun 5 orang siswa. Dan yang ketiga, membagikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang harus ditemukan dengan cara menyusun huruf-huruf yang sudah diacak menjadi vocabulary yang utuh dan bermakna. Yang kelima, menugaskan setiap kelompok untuk menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa. Yang keenam, setelah selesai menyelesaikan tugasnya, guru menugaskan siswa ataupun setiap perwakilan kelompok untuk menulis hasil kerja kelompok mereka di depan papan tulis. Yang ketujuh, guru memeriksa hasil kerja siswa dan melakukan penilaian kelompok tentu saja. Yang terakhir, setelah menyimpulkan pembelajaran, guru memberikan evaluasi kepada setiap siswa. Tentu saja di akhir ini guru memberi reward kepada siswa yang telah menyelesaikan game ini dengan baik. Seperti itu. Karena nanti akan mendorong anak-anak lebih semangat dalam belajar.